Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani rumahan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara agar budidaya bawang merah itu bisa sukses di musim penghujan. Untuk itu simak terus video ini sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang budidaya bawang merah. Seperti yang kita jelaskan di awal, dalam budidaya bawang merah di musim penghujan untuk mencapai kesuksesan itu ada 4. Yang pertama penentuan lokasi, yang kedua pemilihan bibit, yang ketiga pemberian pupuk, dan yang terakhir perawatan harian bawang merah. Dalam budidaya bawang merah itu sebenarnya sangat mudah ya. Bawang merah itu ditanam dimanapun itu pasti tumbuh. Meskipun kita membeli bibit dari pasar, dari petani atau turan atau sisa dari panen kemarin ya. Itu bisa tumbuh, tapi untuk kasus saat ini kita membahas bagaimana sih agar bawang merah itu bisa tumbuh normal di musim penghujan yang rentan dan rawan penyakit ini. Yang pertama itu kan pemilihan lokasi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa musim hujan itu air itu cenderung lebih banyak ya. Bawang merah itu suka air, tapi kalau terlalu banyak air, bawang merah juga bisa rusak. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, pilihlah lokasi yang cukup tinggi atau kalau bahasa kami itu genengan ya, bahasa Jawanya itu genengan. Pilihlah lokasi yang cukup tinggi yang tidak mudah banjir. Kalau kalian tinggal di daerah pegunungan ya, itu lebih diuntungkan karena pegunungan itu cenderung tanahnya miring. Jadi saat musim penghujan itu air yang jatuh ke tanah itu akan langsung mengalir ke bawah dan tidak sampai banjir. Itu merupakan keuntungan untuk kalian yang tinggal di pegunungan. Kalau yang kita tinggal di dataran rendah, itu pilihlah lokasi atau sewa atau bagaimana, itu yang tanahnya itu cenderung di atas ya. Di atas dalam artian meskipun di dataran rendah kan kontur tanah juga bervariatif ya. Ada yang miring, ada yang datar. Kalian pilihlah yang tanah atau sawah itu tidak mudah tergenang air banjir saat musim penghujan. Kalau di lokasi saya, musim penghujan atau saat hujan lebat, banjir, itu pada saat hujan saja itu banjir. Tapi setelah hujannya reda, airnya itu hilang. Nah, itu merupakan keuntungan dari lahan pertanian yang ada di sini. Tapi di sisi lain itu ada juga yang menggenang sampai 2 hari. Meskipun 2 hari, tapi tidak sampai naik ke atas bedengan. Ya, itu merupakan tanah yang bagus dalam budidaya bawang merah. Sebisa mungkin kalian itu menata bedengan kalian itu agar air hujan itu bisa cepat hilang, cepat pergi, dan yang paling penting itu tidak sampai naik ke atas bedengan. Usahakan dari permukaan bedengan sampai permukaan air di saluran air atau di got itu jaraknya kurang lebih 1 kilan atau di bawahnya itu lebih bagus. Ya, jadi di musim penghujan itu yang pertama lokasi harus tinggi dari permukaan air hujan saat banjir maupun saat tidak banjir. Nah, meskipun kita sudah memilih lokasi yang tinggi, bentuk bedengan itu juga mempengaruhi ya teman-teman. Bedengan itu kan ada yang sangat lebar dan juga ada yang cenderung sedikit kecil. Di musim penghujan itu bedengan yang kecil tapi tinggi itu lebih lebih bagus dalam budidaya bawang merah di musim hujan ya. Karena bedengan yang kecil itu kan air yang jatuh di permukaan bedengan itu lebih sedikit. Lebih sedikit dibanding dengan bedengan yang lebar. Lebar dalam hal ini bisa sampai 3 meter. Kalau yang kecil itu cenderung 120 sampai 120 cm atau 1 meter. 120 cm sampai 1 meter itu cenderung bagus kalau menurut pengamatan kami. Karena air yang jatuh di permukaan bedengan itu tidak banyak, tidak menampung air yang yang lebih banyak, yang lebih sedikit dari bedengan yang lebarnya itu 3 meter. Kok 3 meter? Ya, kurang lebih 3 meter kalau di sini ya.
2 meter sampai 3 meter. Untuk cara yang kedua dalam menentukan kesuksesan itu dengan memilih bibit yang baik. Bibit yang baik dalam budidaya bawang merah itu bibit yang masa simpannya sudah cukup ya. Kalau saya cenderung menggunakan Thailand Nganjuk. Kenapa? Karena Thailand Nganjuk itu ditanam dimanapun itu cocok. Baik itu di tanah gunung, di tanah dataran rendah, di tanah yang agak kayak rawa-rawa gitu, itu cocok. Kalau yang perlu perlakuan khusus tuh di tanah yang rawa-rawa, itu bedengannya harus dibikin digali untuk saluran airnya itu agak tinggi juga. Tapi kalau musim penghujan yang tanah rawa-rawa itu pasti banjiran, jadi tidak bisa ditanami. Nah, bibit yang baik untuk varietas Thailand Nganjuk itu masa simpannya kalau menurut saya itu 4 bulan. Jadi 3 bulan ke 4 bulan itu sudah bisa ditanam. Kalau 4 bulan itu sangat cocok karena 3 hari itu langsung tumbuh. Nah, dengan bibit yang baik yang kalian pilih itu akan mempengaruhi 50% dari kesuksesan budidaya bawang merah ini. Di musim penghujan kan cenderung tidak banyak serangan ulat geraya. Serangannya kan jamur ya. Jadi ketika kita menanam bawang merah dengan bibit yang baik, sampai usia 20, sampai usia 15 sampai 20 itu loh. Kalau tidak ada serangan jamur, nggak usah diapa-apain itu pertumbuhan bawang merah itu bagus, sudah bagus sekali ya. Apalagi kalau hujannya itu seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali, tidak ada serangan ulat geraya, kalian nggak usah memberikan sprayer itu fungisida atau pestisida itu bisa sampai panen ya. Karena kami pernah mengalami itu kasus dari usia tanam sampai panen usia 65 hari itu penyemprotan pestisida itu cuma 2 kali ya. Cuma 2 kali. Itu pernah kami alami seperti itu. Jadi kalau bibitnya bagus, tidak ada serangan penyakit, itu akan mempermudah kita dalam budidaya bawang merah. Entah itu di musim penghujan, entah itu di musim kemarau ya. Untuk yang ketiga, dalam budidaya bawang merah di musim penghujan, itu juga memerlukan pupuk ya. Karena apa? Pupuk ini merupakan makanan bagi tanaman, makanan bagi tumbuhan ya. Jadi tetap menggunakan pupuk. Kalau kami pernah melakukan 2 opsi. Opsi yang pertama itu pemberian pupuk di awal banyak dan di akhir sedikit. Atau opsi yang kedua, di awal sampai akhir sedikit-sedikit yang penting diberikan ya. Hasilnya sama itu. Maksudnya bagaimana 2 opsi tersebut? Opsi yang pertama pemberian pupuk di awal banyak itu maksudnya saat sebelum tanam kan biasanya kita melakukan pemupukan dasar ya. Pemupukan dasar saya menanam itu setengah bahu atau kurang lebih 3.000 meter persegi. Itu pupuk dasarnya saya berikan kurang lebih 80 kilo. Itu campuran dari ZA sama TS dan KCL. Di awal itu sudah langsung saya berikan KCL. Ya, perpaduannya berapa? Perpaduannya itu saya bikin rata ya, 1:1. Jadi 3 jenis pupuk itu saya berikan sama di awal. Untuk yang sering menanam bawang merah, itu nilai 80 kilo itu sudah banyak di musim penghujan itu. Kita berikan di awal seperti itu sampai usia 30 hari setelah tanam, baru kita pupuk lagi menggunakan KCL saja. Seperti itu. Jadi pengalaman kami yang saat itu melakukan metode seperti ini, itu tidak ada gejala boler pada bawang merah kami. Ya alhamdulillah pada saat itu panen pun juga bagus, panen itu bagus, harganya juga pas bagus. Jadi ya kita dapat rezeki, dapat untung. Nah, untuk opsi yang kedua itu pemberian sedikit-sedikit, maksudnya
Bawang merah ini kan kalau menanam dari bibit kan ada umbinya ya. Umbi itu ketika bawang itu tumbuh, itu menjadi cadangan makanan bagi bawang merah, bagi pertumbuhan bawang merah kita. Sampai usia 20 hari, kurang lebih 20 hari, umbi itu akan habis. Nah, mulai umbi habis ini kita berikan pupuk sedikit. Biasanya kalau saya itu memberikan usianya 16, 15 sampai 20 itu sudah diberikan. Itu yang diberikan adalah pupuk ZA, Ponska sama KCL sedikit. Ya, karena kan ini musim penghujan. Jadi memberikannya itu juga sedikit, kurang lebih pada lahan berapa ya kemarin itu? Seperempat itu kurang lebih 1.250-an meter persegi kalau nggak salah itu luasnya segitu dengan pupuk itu cuma 10 kilo. Kita ratakan ya 10 kilo itu cuma 2 ember atau 2 seng itu kecil sedikit sekali, tipis sekali itu. Yang penting itu diberikan, lalu di usia 30 kita berikan lagi dengan dosis ZA-nya kita kurangi, nitrogennya kita kurangi, kita tambahkan Ponska dan juga KCL yang agak banyak di 10 kilo itu. Itu terserah kalian, ukurannya berapa itu terserah kalian. Yang penting nitrogennya dikurangi di usia 30 tersebut. Nah, itu kita ulangi lagi, kita lihat perkembangannya bawang merah kita bagaimana di usia 40 hari. Kalau 40 hari itu sudah apa namanya? Sudah berumbi, sudah mulai berbuah, itu apakah minta dipupuk lagi atau tidak? Itu kita amati dulu. Kalau minta dipupuk lagi, berikan KCL saja sama apa namanya itu KNO buah ya. KCL sama KNO buah, tidak usah banyak-banyak. Jadi lakukan 3 kali dengan dosis yang kecil. Yang penting kebutuhan nutrisi itu terpenuhi. Yang terakhir dalam hal menunjang kesuksesan budidaya bawang merah di musim penghujan itu perawatan harian. Kalau perawatan harian ini cenderung sama ya, cenderung sama kayak musim kemarau. Yang membedakan kalau pengamatan kami di musim penghujan apabila daunnya itu sudah mulai kayak ada putih-putih atau embun di pagi hari itu disiram saja, disiram tipis-tipis saja nggak apa-apa. Yang penting daun bawang merah itu terkena air. Tujuannya apa? Yang pertama menetralkan daun dari senyawa yang mengganggu pertumbuhan ya, yang menyebabkan mudahnya patogen masuk serangan dari jamur-jamur penyebab penyebab apa namanya rusaknya daun bawang merah. Yang kedua, menghilangkan kotoran tanah yang menempel pada daun, di mana kotoran tanah ini menjadi media ya, media tumbuhnya jamur pada daun bawang merah di pangkal. Biasanya kotoran tanah itu di pangkal. Ini yang banyak menyebabkan moler itu menurut saya itu di situ. Tapi ya kasusnya tidak banyak sih yang seperti itu. Cuman kalau kita melihat tanaman kita itu kotor, banyak tanah yang menempel, itu kan kurang enak gitu loh, kurang pas gitu. Selain disiram, kita juga harus memberikan fungisida yang pas yang dibutuhkan bawang merah kita. Kalau dari dulu saya itu fungisidanya tidak pernah ganti-ganti ya. Fungisidanya tetap satu yang mana itu sudah terpercaya. Banyak sekali fungisida yang beredar di pasaran, tapi saya cenderung ke fungisida yang turun-temurun yang diajarkan dari suhu kami, yang mengajari kami dalam proses budidaya bawang merah. Yang jelas fungisida itu harus sifatnya protektif ya, sifat yang kita pilih yang sifatnya protektif, melindungi daun, melindungi bawang merah kita. Nah, dari rentetan ini tadi, ini merupakan pengalaman dan pengamatan kami dalam budidaya bawang merah di musim penghujan dan alhamdulillah dengan menerapkan ini itu bawang merah kami selalu panen di musim penghujan. Untuk masalah harga itu kan cenderung akhir ya kita pikirkan itu, cenderung di akhir kita pikirkan yang penting
proses budidaya bawang merah ini bisa bagus sampai panen ya. Masalah hasil kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, dari sini mungkin kalian bertanya-tanya yang kurang paham bisa saja langsung tanya di kolom komentar. Kita sempat hiatus ya, kita sempat skip beberapa bulan atau mungkin sampai setahun kita nggak upload video karena kesibukan dari kami ya. Meskipun kami itu sibuk, tapi kami tetap menanam bawang merah, cuman tidak dikontenkan ya. Kita tidak mengontenkan sehingga mohon maaf kepada seluruh penggemar atau yang mengikuti channel ini, mohon maaf apabila yang mana kami ditunggu-tunggu tapi tidak hadir. Kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia, jayalah Indonesiaku.